Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu hal yang mungkin sering terjadi di sekitar kita, tetapi kurang disadari dampaknya, yaitu kepatuhan pasien. Banyak orang sakit yang berobat ke dokter dan mendapatkan resep obat. Tapi apakah mereka selalu mengikuti anjuran dengan benar? Tidak selalu, dan disinilah pentingnya memahami apa itu kepatuhan pasien dan mengapa hal ini sangat krusial bagi kesehatan individu maupun masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Miska Raihana, Nadia Aprilia Tarigan, Putri Irhamna, Putri Saida Irawan, dan Winnie Wastika Syafitri. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kepatuhan pasien. Secara sederhana, kepatuhan pasien adalah sejauh mana perilaku pasien dalam menjalankan instruksi medis sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ini tidak hanya mencakup minum obat dengan benar, tetapi juga perubahan gaya hidup, pola makan, dan kepatuhan terhadap jadwal kontrol kesehatan. Menurut WHO tahun 2003, kepatuhan adalah tingkat di mana seseorang mengikuti instruksi medis yang telah disepakati bersama dengan tenaga kesehatan. Dalam dunia klinis, kepatuhan mencakup berbagai hal seperti mengkonsumsi obat pada waktu yang tepat, dengan dosis yang benar, serta mematuhi anjuran lainnya seperti diet atau olahraga. Kenapa kepatuhan ini begitu penting? Karena kepatuhan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan terapi, mengurangi angka morbiditas atau kesakitan, serta mencegah komplikasi penyakit. Banyak pasien yang mengalami perburukan kondisi hanya karena mereka tidak mengikuti instruksi dengan baik. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang mengapa kepatuhan pasien itu penting. Ada beberapa alasan utama, diantaranya 1. Meningkatkan efektivitas terapi. Ketika pasien mengikuti aturan penggunaan obat dengan benar, efek terapi yang diharapkan akan tercapai. Jika tidak, maka pengobatan bisa menjadi sia-sia atau bahkan berbahaya. 2. Mengurangi resiko kegagalan pengobatan. Banyak pasien yang mengeluhkan obat mereka tidak bekerja, padahal masalahnya bukan pada obat, melainkan pada ketidakpatuhan mereka sendiri dalam mengkonsumsinya. 3. Menjaga efek samping yang tidak diinginkan. Minum obat tidak sesuai aturan bisa meningkatkan efek samping, misalnya antibiotik yang tidak dihabiskan bisa membuat bakteri kebal terhadap obat tersebut. 4. Menekan resiko resistensi obat. Ini sangat penting terutama dalam pengobatan penyakit menular seperti TB atau HIV. Ketidakpatuhan bisa menyebabkan resistensi obat, sehingga terapi yang sebelumnya efektif menjadi tidak berguna. 5. Mengurangi biaya kesehatan. Semakin patuh pasien terhadap pengobatan, semakin kecil kemungkinan mereka harus kembali ke rumah sakit atau menjalani pengobatan tambahan yang lebih mahal. 6. Meningkatkan kualitas hidup pasien. Pasien yang patuh dengan pengobatan cenderung lebih sehat, lebih aktif, dan bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman. 7. Mendukung keberhasilan program kesehatan publik dalam skala yang lebih luas. Kepatuhan pasien mendukung keberhasilan program kesehatan pemerintah seperti vaksinasi atau pengendalian penyakit kronis. Jadi, bukan hanya untuk diri sendiri, kepatuhan pasien juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun kepatuhan pasien sangat penting, kenyataannya tidak semua pasien bisa patuh dengan baik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pengobatan, dan faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, ada faktor pasien, yaitu pemahaman tentang penyakit dan terapi, tingkat pendidikan dan literasi kesehatan, sikap dan motivasi terhadap pengobatan, dan kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau kecemasan. Yang kedua, faktor sosial dan ekonomi, yaitu dukungan keluarga dan lingkungan sosial, kemampuan finansial untuk membeli obat, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, ada faktor terapi, yaitu kompleksitas regimen terapi seperti frekuensi, dosis, dan durasi pengobatan, efek samping obat yang dirasakan, dan lama waktu terapi yang diperlukan. Keempat, yaitu faktor tenaga kesehatan yang terdiri dari 1. Hubungan dan komunikasi dokter pasien yang baik. 2. Ketersediaan waktu konsultasi. 3. Kejelasan dalam memberikan informasi tentang pengobatan. Yang kelima, faktor sistem pelayanan kesehatan terdiri dari 1. Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. 2. Kemudahan proses administrasi layanan kesehatan. 3. Sistem pengingat atau reminder terapi. Lalu dampak ketidakpatuhan pasien. Yang pertama, kegagalan terapi. Obat tidak memberikan efek yang diharapkan sehingga penyakit tidak terkontrol atau semakin memburuk. 2. Peningkatan morbiditas dan mortalitas. Pasien yang tidak patuh memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi serius dan bahkan kematian. Ketiga, resistensi obat. Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi antibiotik dapat menyebabkan resistensi antimikroba. Yang kelima, efek samping yang tidak terkontrol. Konsumsi obat yang tidak sesuai dosis atau waktu dapat meningkatkan risiko efek samping yang merugikan. Kelima, peningkatan biaya pengobatan. Biaya pengobatan menjadi lebih tinggi akibat kebutuhan perawatan tambahan atau rawat inap. Keenam, penurunan kualitas hidup. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan mental pasien. 7. Beban pada sistem kesehatan. Ketidakpatuhan pasien meningkatkan kebutuhan intervensi medis yang lebih kompleks dan menyita sumber daya layanan kesehatan. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepatuhan pasien. Yang pertama, edukasi yang efektif, memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien tentang penyakit dan terapi obat, menjelaskan manfaat dan risiko terapi secara transparan. Yang kedua, komunikasi yang baik, meningkatkan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan untuk membangun rasa percaya, mendengarkan keluhan serta menyesuaikan regimen terapi sesuai kebutuhan pasien. Yang ketiga, penyediaan reminder terapi, menggunakan teknologi seperti aplikasi pengingat minum obat atau SMS reminder, pengguna kalender terapi sederhana bagi pasien yang kurang terbiasa dengan teknologi. Yang keempat, kemudahan dalam penggunaan obat, menggunakan kemasan obat dosis tunggal atau unit dos atau blister pack,
mengurangi kompleksitas regimen obat jika memungkinkan. Yang kelima, konseling berkelanjutan, memberikan layanan konseling farmasi untuk mendukung dan memotivasi pasien selama terapi. Yang keenam, dukungan keluarga, melibatkan anggota keluarga dalam proses terapi untuk memberikan dukungan emosional dan logistik. Yang ketujuh, penggunaan motivational interview atau MI, teknik untuk menggali motivasi internal pasien agar lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terapi. Yang kedelapan, peningkatan akses layanan kesehatan, mengurangi hambatan finansial, geografis atau administratif yang dapat menghalangi pasien dari mendapatkan terapi yang diperlukan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Pada sebuah kasus penelitian yang dilaksanakan di RS Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jalan Teguh Umar, nomor 202, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian hukum empiris. Alasan dilakukannya penelitian di lokasi tersebut karena RS ini menampung pasien operasi dengan jumlah pasien cukup banyak setiap bulannya. Data diperoleh dengan melalui wawancara dengan petugas kesehatan yang mengelola data pasien rawat inap, pre dan post operation. Selanjutnya di sini ada tabel jumlah pasien RS Kabupaten Bekasi. Jumlah pasien pada bulan Juni 2023 sebanyak 63 orang, bulan Juli 2023 sebanyak 88 orang, Agustus 2023 sebanyak 83 orang. Data di slide sebelumnya adalah data jumlah pasien operasi RS selama bulan Juni sampai Agustus 2023. Dengan banyaknya pasien operasi di RS tersebut, maka juga menjadi tanggung jawab pihak RS yang para nakes untuk memberikan arahan dan orientasi kepada keluarga pasien pos operasi dengan baik, agar pihak keluarga dapat melakukan dukungan penuh terhadap pasien. Para keluarga pasien sangat diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan para nakes, mengikuti anjuran dari para nakes, sehingga dapat mempercepat kesembuhan pasien. Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan sejumlah kejadian yang dialami oleh nakes dalam penanganan pasien operasi pre dan post operation. Selanjutnya contoh kasus 1, kasus yang ditemui pre-operation. Contohnya, keluarga pasien sudah terlebih dahulu memberikan pengobatan dengan sejumlah tindakan herbal, misal untuk luka, dan ternyata tindakan yang kurang higienis menyebabkan munculnya infeksi pada luka pasien. Yang kedua, kasus yang ditemui post-operation. Contohnya, dokter dan nakes menyarankan suatu tindakan yang harus dilakukan pasca operasi, seperti mobilisasi dini. Tapi karena pasien masih takut-takut untuk melakukan mobilisasi dini pasca operasi, padahal hal tersebut diperlukan pasien agar mempercepat kondisi kepulihan pasien pasca operasi. Ternyata pihak keluarga juga tidak mendorong atau membujuk pasien dengan optimal untuk melakukan mobilisasi dini, karena pasien yang masih menolak, padahal hal tersebut sangat penting untuk pemulihan pasien. Yang ketiga, tindakan nakes adalah memberikan edukasi kembali terkait pentingnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi untuk pemulihan pasien. Baru kemudian pasien bersedia mengikuti saran nakes. Yang keempat, tindakan nakes adalah menginfokan kembali pentingnya penggunaan alat NGT tersebut dan berusaha menginfokan pihak keluarga bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pihak rumah sakit terbebas dari tuntutan jika kemudian hari ada muncul keluhan atau sakit baru terkait dengan penolakan pasien tersebut, karena pihak rumah sakit sudah menjelaskan dengan baik kepada pasien dan keluarga pasien. Kesimpulannya adalah dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mayoritas keluarga pasien memberikan dukungan yang baik terhadap pasien. Mayoritas keluarga pasien sangat mendukung pemulihan pasien, dan para keluarga berusaha menuruti saran dokter dan perawat atau nakes dalam hal pendampingan yang harus dilakukan oleh pasien selama perawatan di rumah sakit pasca operasi. Meski masih ada keluarga pasien yang kurang memahami pentingnya kepatuhan pasien terhadap aturan rumah sakit dan adanya konsekuensi hukum dari akibat kelalaian pihak keluarga yang tidak mematuhi aturan rumah sakit dan nakes dengan baik, maka diperlukan pemahaman yang baik dari pihak keluarga pasien sebagai pendamping pasien, agar pihak keluarga dapat membantu nakes untuk membujuk pasien atau memberikan pemahaman kepada pasien akan pentingnya kepatuhan kepada rumah sakit dan nakes. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai kepatuhan pasien. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kepatuhan pasien bukan hanya sekedar mengikuti anjuran dokter, tetapi merupakan faktor utama dalam keberhasilan terapi dan peningkatan kualitas hidup. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat berdampak serius, baik bagi individu maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik sebagai pasien, tenaga kesehatan maupun pendamping pasien untuk lebih peduli terhadap kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau diskusi, kami dengan senang hati akan menjawab. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.